Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 2 September 2023, UPT SMP Negeri 7 Tambak mengundang orang tua ataupun wali murid seluruh kelas 9 dalam rangkaian acara yang pertama silaturahim antara wali murid dengan pihak sekolah, yang kedua penyampaian program sekolah, yang ketiga penyampaian tata tertib sekolah, dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rapat apa, Bu? Kelas 9 aja ya? Nanti kelas 8. Oh, ada tahapannya, Bu ya? Oh, oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Dulu untuk kita sampaikan. Yang pertama, untuk kesuksesan anak kita semua tentu tidak bisa guru di sekolah saja. Tentu harus ada kerjasama yang baik antara guru dan orang tua di rumah, sehingga apa yang menjadi program sekolah, apa yang menjadi keinginan dari orang tua terhadap anak itu bisa tercapai dengan baik. Jadi mungkin barangkali sejak COVID ini baru mungkin barangkali kita bisa mengumpulkan wali murid semua. Memang tidak bisa sekaligus 789 karena keterbatasan tempat kita. Karena siswa kita sekarang lebih kurang hampir 700 orang. Kalau hadir saja 500 itu kita harus sewa tenda. Nanti Bapak Komite nanti yang repot nanti sewa tenda dan segala macam. Jadi kita bagi wali murid ini untuk kita bersilaturahmi karena persoalannya berbeda, Bapak Ibu. Kelas 7 lain lagi persoalannya, meninggal tanggal 26 Juni 2023 hari Senin ya, ketika libur waktu itu. Jadi oleh pemerintah Kampar melalui Bapak Bupati Kampar itu menugaskan saya sebagai pelaksana tugasnya terhitung 14 Juli kemarin untuk melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, karena sekolah tidak boleh kosong, karena aktivitas harus tetap berjalan, program harus tetap lanjut, jadi tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan di sekolah. Namun walaupun bagaimana, sekolah kita tidak ada kendala, karena Pak Komite selalu ada di sekolah. Kami selalu berkoordinasi bagaimana sekolah ini bisa terus berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita bersama. Jadi terhitung 14 Juli kemarin saya menjabat sebagai PLT Kepala SMP Negeri 7 Tambak ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, beberapa waktu yang lalu sekolah kita dapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Itu langsung ditandatangani oleh Bapak Nadiem Makarim tertanggal 21 Agustus bahwa sekolah kita salah satu sekolah terbaik untuk pengelolaan mutu, ya, salah satu yang terbaik. Jadi di Tapung itu ada 5 yang dapat SMP-nya, SMP 7, SMP 8, Satap Teluk Keningdai, SMP Al-Faruqi dan SMP Mutiara Global. Cuman itu yang dapat dengan kinerja terbaik di 2023. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pemerintah, karena kita juga
terbaik itu pemerintah memberikan semacam hadiah kepada kita, uang dalam bentuk uang ya, itu dalam bentuk dana bos sebesar 35 juta rupiah sebagai penghargaan sekolah terbaik se-Indonesia, termasuk salah satu ya terbaik di 2023. Jadi uang ini nanti akan kita gunakan sesuai dengan peruntukannya, akan digunakan untuk pelatihan siswa dan guru, dan juga kami akan meningkatkan cara bagaimana koordinasi kita nanti antara orang tua dengan murid. Karena nanti insya Allah mudah-mudahan kalau nanti ini sudah mengucur bulan September ini, nanti akan kami beritahu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin nanti melihat anaknya datang ke sekolah atau tidak perlu datang ke sekolah, buka saja nanti linknya di rumah. Ya, itu salah satu program yang akan kita terapkan. Belum ada sekolah di Kampar yang buat itu. Kita nanti akan buat duluan untuk itu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita boleh tinggal di kampung, tetapi kita tidak boleh kampungan, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini salah satu program yang akan kita laksanakan dengan bantuan khusus karena sekolah kita termasuk yang terbaik di Indonesia. Bukan Kampar ya, Indonesia, Bapak Ibu. Ini apresiasi untuk kita. Jadi 8 rombel kemarin kelas 7 kita terima. Makanya tidak ada lokal yang kosong bagi Bapak Ibu. Pagi sore berisi semua. Dan 4 lokal, 4 kelas itu memang tidak bisa kita terima di SMP 7 Tambang. Di mana mau diletakkan? Di lapangan basket mereka belajar tak mungkin. Keterbatasan kita. Jadi yang selebihnya terpaksalah saya telepon kepala sekolah tetangga terdekat 4, 4, dan 8 yang berada di sekitar kita. Alhamdulillah mereka ada yang masuk ke sana. Walaupun pilihan satunya ke SMP Negeri 7 Tambang. Jadi ini prestasi kita bersama. Ini sebenarnya kinerja terbaik itu karena siapa Bapak Ibu? Itu kok kerjasama antara guru dengan orang tua. Karena yang dinilai itu siswanya kan melalui ANBK kemarin salah satunya. Termasuk juga kita menerapkan disiplin yang begitu ketat. Mungkin barangkali Bapak Ibu awalnya mungkin terlambat anak 2 menit, pagar sudah dikunci. Betul Bapak Ibu ya? Nah, dan itu memang untuk semua, dan itu sudah berlaku untuk semua, bukan untuk siswa saja Bapak Ibu. Saya sendiri, kalau terlambat saya katakan, saya tidak akan masuk. Kapan dibukakan oleh tiket, oleh siswa yang ditugaskan, ya PKS-nya, patroli keamanan sekolahnya, baru saya masuk. Jadi tidak ada pengecualian di sini. Oh, mentang-mentang kepala sekolah tidak berlaku peraturan itu. Tidak, saya katakan itu semua. Termasuk guru juga. Jadi disiplin ini penting. Karena tanpa disiplin yang baik, apa yang menjadi keinginan kita tidak akan bisa tercapai Bapak Ibu. Ya, jadi dengan disiplin ini juga. Kemudian kemarin ketika saya rapat, seorang kerja kepala sekolah bertanya kepala sekolah yang lain, apa kiat Bapak Maisal untuk bisa ke SMP 7 Tambang terbaik dari angka dan nomor 7, kok tidak nomor 1 dapat, kok tidak nomor 2, kok tidak nomor 3 dan seterusnya. Ibarat orang minta ilmu tentu yang umum dikasih kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau dikasih semua nanti melawan siswa pada murid gurunya kan. Nah, umum yang baik itu yang sering merokok di luar, sering cabut dan lain sebagainya. Makanya saya ketika di lampu merah saya lihat ini anak siapa lah ini yang gagah begitu gagah ya. Saya lihat, oh rupanya ada tulis di bahunya PKS SMA Pekanbaru. Timbul keinginan saya, bagaimana kalau di SMP itu tidak dibuat gitu. Saya konsultasi dengan guru, saya konsultasi dengan komite, disetujui, akhirnya saya sampaikan dan diseleksi dengan baik. Alhamdulillah kenakalan kita, siswa kita sudah berkurang, jauh lebih berkurang, sudah 95% mungkin Pak saya, sudah jauh berkurang. Kalau untuk 100% tak mungkin, namanya anak-anak. Ya kan? Nama masih sebut 2 kali.
Kalau kita boleh lah, kita bapak, emaknya anak. Tapi kalau dia anak-anak, kalau untuk 100% tidak, karena memang mereka itu adalah masa pertumbuhan, Bapak Ibu. Ya, mereka masa pertumbuhan dan memang ada batas-batasnya yang memang kita biarkan mereka, asal jangan melewati batas yang sudah kita tentukan. Kemudian program khusus untuk kelas 9, Bapak Ibu, ini sebenarnya program dari mendiang Pak Zamira dulu dan sudah diterapkan di kelas 9 tahun kemarin, dan tahun ini juga harus lebih sukses lagi. Apa itu? Bagi yang muslim, bagi yang Islam, sebenarnya dari kelas 7 dulu sudah diwajibkan harus setor ayat juz 30 harus diangsur. Bapak Ibu setuju tidak itu? Setuju ya? Dan ini sudah masuk program tahun yang kedua. Nah, kemarin yang tempatan kemarin saya lihat ada 5-6 orang akhirnya untuk mengambil SKL-nya. Akhirnya mereka berjanji untuk menyelesaikan setoran ayatnya karena sudah sampai sekian lama, 3 tahun tidak juga selesai setor ayatnya. Nah, jadi kelas 9 sekarang saya minta sebelum nanti ujian akhir ya, ujian semester 6, itu siswa kita sudah harus setor ayat juz 30 semua, bukan 30 juz Bapak Ibu ya, juz 30 ya, juz 30 itu sudah siswa sebagian itu sudah ada yang setor segala macam. Setornya kepada siapa? Ke guru manapun, karena guru kita rata-rata pandai mengaji semua ya, pandai mengaji semua kepada siapa saja. Nanti kalau yang muslim, non muslim nanti saya tanya juga kepada gurunya apa kira-kira programnya nanti. Tapi yang muslim ini wajib Bapak Ibu ya, ini program unggulan di sekolah kita, program unggulan sekolah kita. Sebelum dia tamat harus sudah selesai setor juz 30. Itu sudah dimulai dari kelas 7 dulu. Jadi kalau bagi anak Bapak Ibu nanti coba tanya di rumah, sudah sampai di mana juz 30 dia setor ayatnya, karena ada bukunya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu cek di rumah, sudah sampai di mana hafalannya, sudah setor ayatnya sudah sampai di mana. Jangan nanti sampai dia mau tamat, setoran ayatnya juga belum selesai. Ini program khusus untuk kelas 9. Sudah tahun kedua. Kemudian Bapak Ibu, seperti tahun kemarin, kelas 9 sekarang, kalau ada peraturan dari pemerintah berubah, tidak ada ujian akhir Bapak Ibu. Ya, kalau dulu pertama etanas ya, mungkin Bapak Ibu etanas dulu ya. Nah, kemarin saya etanas pertama dulu Bapak Ibu, tahun 85 ya, teman SMA setelah 85 kita etanas, kemudian ganti dengan UAN, ujian akhir nasional, hilang A-nya, tinggal UN, ya kan? Nah, sekarang apa ya? Sekarang UN-nya pun tak ada lagi. Nah, UN-nya pun tidak ada lagi. Tahun kemarin tidak ada UN. Jadi yang ada apa? Yang ada hanya ujian semester genap nanti. Semester ganjil nanti akan diikuti oleh anak ibu sekitar bulan Desember awal ya. Ingat Bapak Ibu, Desember awal kelas 9 nanti akan ujian semester 6, dan itu sangat menentukan untuk nilai ijazahnya. Jadi sekali lagi tidak ada ujian akhir, yang ada nanti hanya ujian semester genap sekitar bulan April, awal April, karena dia sudah kelas 9 ujiannya dipercepat. Nah, jadi ini makanya kami kumpulkan untuk wali murid kelas 11 supaya dari sekarang sudah bisa mengancam untuk bagaimana nilai itu diperbaiki. Yang karena sudah 4 semester dia terima rapor, karena udah sampai kelas 8 kan, dan rapor dan nilai ijazah itu nanti dijumlahkan rapor dari semester 1 sampai semester 5 sampai semester 6 dijumlahkan, itu nanti dibagi 6, itulah nanti nilai ijazahnya. Jadi tidak ada rekayasa dari guru. Jadi
Itu semua dari siswa itu. Dan Bapak sekarang, Bapak Ibu sudah bisa lihat rapor anak itu, jumlahkan saja. Kalau sekarang bisa dijumlahkan itu, jumlahkan semua bagi 4. Nah, berapa rata-ratanya sekarang itu? Bisa dilihat. Karena nanti itu juga akan sangat mempengaruhi ketika nanti dia masuk SMA atau SMK. Nah juga nanti nilai di samping zonasi juga nanti yang tadi jadi bicarakan. Zonasi sekarang sedang menjadi pertimbangan bagi pemerintah karena begitu banyak persoalan yang terjadi dengan zonasi. Masuk mulai dari ini silaturahmi sudah program sekolah sudah. Ini tata tertib bagi Bapak Ibu. Ini yang penting. Aturan sekolah. Dari kelas 7 anak Bapak Ibu dulu dimasuk ke sini ya. Nah, belum pernah kumpul karena kemarin pertama Covid Bisa terwujud. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau yang punya dosanya dan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tata tertib sekolah. Ini ketika Bapak Ibu memasukkan anak sudah tanda tangan enggak, Pak Frey? Sudah ya. Nah, kemarin kemudian ada anak satu yang lompat pagar. Ada yang cabut. Itu memang kalau sudah tidak berubah 2 kali 3 kali, itu biasanya akan kami panggil orang tua dan Bapak Ibu juga harus sekolah seminggu di sekolahnya. Lihat itu dia. Nah, harus itu. Jadi untuk berubah kita bukan apa. Itu makanya kadang-kadang kalau sudah begitu baru anak itu malu dia. Ya, baru dia malu karena orang tuanya juga ikut datang ke sekolah seminggu, duduk di luar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kemarin ketika kita mengadakan peringatan 17 Agustus yang ada lomba tanggal 18 dan 19, PKS saya suruh untuk berpatroli, banyak yang kedapatan yang lompat pagar, yang cabut dan yang berpacaran yang tidak wajar di sekolah. Kemudian saya suruh wali kelas untuk memanggil orang tua yang siswanya bermasalah tersebut. Nah waktu itu saya dalam ada orang tua yang memang anaknya diizinkan Pak, katanya. Diizinkan boleh silakan tapi di rumah jangan di sini dulu. Tak mungkin nanti SMP 7 Tambang mojok di sana 2 itu siapa? Oh izin orang tua. Duduk sana. Oh izin orang tua. Jadi SMP apa kita nanti? Mau Bapak Ibu sekolah kita bisa orang yang tidak kan tidak mau kan? Nah ini dari sekarang kita terapkan. Dan Bapak Ibu baru saja saya kemarin mau mengikuti rapat kepala sekolah. Saya tidak mau sebut sekolahnya. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ditangkap oleh masyarakat 1 minggu yang lalu. Didenda. Tertangkap yang perempuan datang ke rumah laki-laki berpakaian sekolah. Alhamdulillah. Kalau itu nanti diizinkan orang tua, oke diizinkan orang tua nanti. Itu masih diizinkan orang tua ya seperti itu. Dia kadang-kadang izin orang tua ini yang jadi landasan bagi anak. Kan diizinkan. Oh di rumah apa terpantau anak duduk 4 jam. Nah itu dia. Dengar lagi saya kabar ada yang tertangkap di hotel, anak SMP, kemudian dipanggil orang tuanya karena dia tidak punya KTP. Siapa yang malu? Bapak Ibu sekolah juga malu, apalagi orang tua. Malu-maluin Bu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita atasi. Jangan sempat terjadi. Kalau dia cabut, paling nanti kalau laki-laki ke warnet, ya kan? Atau ngumpul dengan kawan merokok itu paling. Tapi kalau yang di luar nanti dari itu lagi. Nah, jadi
Saya tidak mau nanti wali murid wali kelas mengatakan, oh dia dapat izin dari orang tua Pak. Jadi kalau dapat izin orang tua boleh seperti itu, di sekolah dia seperti itu. Itu difoto oleh anggota PKS. Karena ketika PKS itu sedang bertugas di tempat-tempat tertentu, dia pasti saya izinkan untuk bawa HP sebagai barang bukti. Mereka tidak akan menindak, mereka akan cari bukti saja. Dan mereka dilindungi oleh sekolah. Anggota PKS kemarin ketika dikukuhkan Bapak Kapolsek Kapolsek Tambang kami hadirkan di sini untuk mengukuhkan anggota PKS itu. Dan dia sangat apresiasi karena nanti ini akan sangat membantu di dalam ketertiban sekolah khususnya. Jadi itu dikukuhkan karena itu sudah dapat izin dari Kapolsek Tambang. Dia datang langsung ke sini mengukuhkan anggota PKS yang 25 orang itu. Dan mereka kadang-kadang memang maaf Bapak Ibu dia terlambat belajarnya, tetapi jangan dikira nanti ini nilai rendah, tidak. Karena anak itu tidak, kalau dia kurang satu mungkin di tempat lain dia akan lebih. Kurang dia di sini, aktif dia di PKS juga nanti nilainya akan diperhatikan. Di meja saya itu ada Bapak Ibu siswa yang anggota PKS nih, akan membantu dia. Oh dia memang lemah ini anak ini, tapi dia aktif di pramuka, aktif di PKS, nilainya juga akan terselamatkan oleh itu. Karena anak itu tidak mungkin kita jadikan ahli matematik semua, tidak mungkin. Ahli fisika semua, ahli bahasa Inggris semua, kan tidak mungkin. Nanti dia hebat olahraga semua, kan tidak. Kurang dari matematik mungkin jadi olahraga hebatnya. Ya, nah, jadi mari Bapak Ibu semua. Tata tertib nanti akan kami fotokopikan kembali kepada Bapak Ibu. Nanti kami share juga di grup kelas masing-masing, Bapak Ibu bisa lihat. Peraturan itu kita buat bukan untuk kita langgar. Peraturan kita buat untuk kita taati, dan semuanya itu tidak, kalau kita jalankan dengan baik tidak akan ada yang merugikan siswa. Semuanya tujuannya baik. Karena Bapak Ibu awalnya datang ke sekolah, mengantarkan anak ke sekolah untuk mereka belajar, kan gitu. Nah sampai di sekolah, karena dia masa usianya pertumbuhannya, jangan lewati itu, jangan langgar itu. Karena kalau sudah sedang, pelanggaran sedang itu Bapak Ibu harus datang ke sekolah. Kalau pelanggaran berat model yang terjadi di sekolah lain itu saya katakan tadi, mau tidak mau, kalau tidak pun dikeluarkan dari sekolah, anak akan mungkin juga mau datang ke sekolah ya. Tidak akan mungkin dia datang ke sekolah karena sudah malu, apalagi orang tua. Nah kemudian masalah bully gitu. Nah bully ini yang sering terjadi. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, bully dengan bergurau itu berbeda. Kalau bergurau, dia mungkin sedikit menyerempet temannya, bahasanya, tetapi teman yang diejeknya itu tertawa saja, tidak merasa tersinggung, tidak apa-apa, itu namanya bergurau. Tetapi kalau bully dilakukan terus-menerus dan mengganggu pada mental si anak, mungkin anak itu tidak mau masuk sekolah, atau dia murung, atau begini, itu baru dikatakan bully, dan terus-menerus. Kalau dia teman ditertawakan oleh temannya, dia tertawa, itu bukan bully namanya. Itu bercanda, dia beda ya, bercanda dengan bully beda. Nah jadi itu pendekatan dari saya. Jadi kesimpulan pertemuan sekarang sebelum Pak Komite, yang pertama, sekolah kita harus lebih baik dengan prestasi yang diakui, bukan bupati saja, bukan gubernur yang menghargai kita, Menteri Pendidikan. Itu saya sampaikan kepada Ketua Komite kemarin, ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim tertanggal 21 Agustus 2023. Keputusannya dari sekian banyak sekolah UPT SMP Negeri 7 Tambang termasuk sekolah yang berkinerja terbaik 2023. Kemudian program sekolah khusus untuk kelas 9, setoran ayat juz 30 sudah harus selesai Bapak Ibu sebelum dia tamat.
dan tidak ada ujian akhir, yang ada hanya ujian semester saja. Jadi nilai rapor itulah nanti yang akan menentukan bagaimana dia lulus atau tidak, nilainya baik di dalam ijazah atau tidak. Kalau ijazah dari ketika dia kelas 7 dulu. Yang sudah terjadi itu bagaimana Pak? Ya sudah, mau diapain, tidak bisa berubah. Kan masih ada 2 semester lagi, ya kan? Masih ada 2 semester, nanti Desember 1, bulan April 1, masih ada 2 semester yang bisa merubah nilai itu ke arah yang lebih baik. Masih ada 2 semester. Jadi mari kita sama-sama anak kita ini kita bimbing, kita arahkan agar